Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Dan kalian semoga hari ini masih tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang menulis surat undangan. Pasti kalian sudah tidak sabar kan? Yuk kita simak bersama-sama. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini yaitu menulis surat undangan, ulang tahun, acara agama, kegiatan sekolah, kenaikan sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa surat undangan. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara surat resmi dan surat tidak resmi. Adik-adik, apa kalian tahu apa itu surat? Surat adalah alat komunikasi dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan informasi oleh suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud dari pengirim. Selanjutnya, adapun kemampuan yang dibutuhkan dalam menulis surat yang baik. Yang pertama, menguasai bahasa yang dipakai dalam surat. Yang kedua, menguasai bentuk atau gaya surat. Yang ketiga, mempunyai ide atau tema yang jelas untuk disampaikan. Dan yang keempat, menulis urutan masalah dengan runtut dan baik. Adik-adik, surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau permohonan untuk mengisi acara, seperti acara ulang tahun, pernikahan, rapat, musyawarah, dan melakukan suatu kegiatan lainnya. Surat undangan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama surat undangan tidak resmi, dan yang kedua surat undangan resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat yang ditulis oleh perorangan dalam suatu acara. Cara untuk menulis surat undangan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat pengirim dan penerima ditulis dengan jelas. Yang kedua, hari, tanggal, dan tempat acara ditulis dengan jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan sopan, menarik, dan komunikatif. Adik-adik, ini adalah contoh surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, tempat tanggal penulisan surat. Pada bagian ini ditulis pada bagian sudut kanan atas. Yang kedua, alamat surat. Bagian ini berisi nama dan alamat yang dikirimi ditulis secara jelas. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka ditulis di sebelah kiri, diakhiri tanda baca koma. Dan yang keempat, ada isi surat. Bagian isi surat tertulis ada 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, berisi tentang pemberitahuan. Yang kedua, isi, memuat isi surat tentang waktu, tempat, serta acara. Yang ketiga adalah penutup, berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih. Selanjutnya yang kelima ada salam penutup. Pada bagian ini ditulis bagian kanan bawah. Salam penutup diakhiri tanda baca koma. Yang keenam ada tanda tangan. Bagian ini berisi tanda tangan penulis surat sebagai orang yang bertanggung jawab. Dan terakhir adalah nama pengirim surat. Nama pengirim surat ditulis di bagian bawah tanda tangan.
Selanjutnya kita akan belajar tentang surat undangan resmi. Surat undangan resmi merupakan surat yang ditulis oleh instansi pemerintah atau swasta yang ditujukan pada perorangan atau pribadi. Nah, pada surat resmi terdapat 5 jenis surat. Yang pertama yaitu surat tugas. Surat yang dikirimkan untuk melaksanakan tugas tertentu yang ditulis oleh instansi, organisasi, atau perusahaan. Yang kedua adalah surat edaran. Surat edaran adalah surat yang berisi anjuran, pemberitahuan, petunjuk, maupun larangan yang bermanfaat sebagai dasar perbuatan kebijakan. Nah, yang ketiga ada surat pengumuman. Surat pengumuman berisi tentang pengumuman atau pemberitahuan tentang sesuatu kepada halayak umum. Yang keempat, surat permohonan. Surat ini berisi tentang permohonan atau permintaan bantuan. Contohnya, permohonan pindah yang biasanya ditunjukkan kepada jabatan yang lebih tinggi. Yang terakhir ada surat perizinan. Surat ini berisi permohonan izin untuk menggunakan fasilitas tertentu seperti gedung, lapangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat pedoman penulisan surat resmi. Yang pertama, nama dan alamat pengirim ditulis dengan jelas. Yang kedua, nama dan alamat penerima ditulis dengan jelas. Yang ketiga, hari, tanggal, waktu, dan tempat berlangsungnya undangan ditulis dengan jelas dan tepat. Yang keempat, bahasa surat undangan harus sopan, menarik, dan baku. Dan yang terakhir, bentuk surat undangan harus undangan resmi atau undangan baku. Adik-adik, ini adalah contoh surat undangan resmi. Nah, pada surat undangan resmi memiliki beberapa bagian. Yang pertama, kepala surat. Pada bagian kepala surat berisi tentang nama, alamat, dan nomor telepon suatu kantor, baik itu lembaga pemerintah atau perusahaan. Yang kedua adalah tanggal surat. Bagian ini menjelaskan tanggal penulisan surat yang ditulis di bagian kanan atas. Yang ketiga, perihal surat. Perihal surat berisi tentang nomor surat, lampiran surat, dan hal surat. Yang keempat ada alamat surat. Bagian ini berisi nama serta alamat yang dikirimi surat undangan. Dan yang kelima ada salam pembuka. Bagian ini ditulis di sebelah kiri dan diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya yang keenam ada isi surat. Nah, isi surat ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan berisi pemberitahuan. Yang kedua, isi surat berisi waktu, tempat, serta acara. Yang ketiga, penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih. Selanjutnya, bagian surat yang ketujuh adalah salam penutup. Bagian ini ditulis di bagian kanan bawah. Salam penutup diakhiri tanda baca koma. Yang kedelapan ada pengirim surat. Pada bagian ini terdiri atas jabatan, tanda tangan, dan nama terang. Dan yang terakhir ada tembusan. Bagian ini ditulis di bagian kiri bawah. Nah, adik-adik, itu tadi bagian-bagian dari surat resmi.
Nah, adik-adik, setelah kalian menyimak tentang materi surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi, tahukah kalian apa perbedaannya? Nah, pada tabel ini sudah tersedia perbedaan surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi, yaitu yang pertama, pada segi bentuk. Surat undangan resmi memiliki bentuk yang baku, sedangkan surat undangan tidak resmi memiliki bentuk agak bebas. Pada surat undangan resmi memiliki kepala surat. Pada surat undangan tidak resmi tidak ada kepala surat. Selanjutnya, pada surat resmi memiliki perihal surat. Namun, surat tidak resmi tidak memiliki perihal surat. Selanjutnya, ada jabatan yang dicantumkan pada surat resmi. Untuk surat tidak resmi, tidak perlu dicantumkan jabatannya. Pada surat resmi memiliki tembusan surat. Nah, pada surat tidak resmi tidak ada tembusan surat. Yang kedua, pada segi bahasa. Bahasa yang digunakan pada surat resmi menggunakan ragam bahasa baku, sedangkan pada surat tidak resmi menggunakan ragam bahasa tidak baku atau bebas sopan. Nah, yang ketiga adalah pada segi isi. Surat resmi memiliki isi yang bersifat kedinasan, sedangkan surat tidak resmi memiliki isi yang bersifat pribadi. Nah, adik-adik, itu tadi pemaparan kakak tentang surat resmi dan surat tidak resmi. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa.